Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa astahdihi wa uminu bihi wa la akfuruh wa u'adi man yakfuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fattaqullaha ayyuhal hadirun fi ajili amrikum wa ajilih bi sirri wal alaniyah, fa innahu may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih wa yu'dhim lahu ajra wa may yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima. Wa inna taqwallahi yubayyidul wujuh wa yurdir rabba wa yarfa'ud darajah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babil yasar nuril anwar sirril asrar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqbalih. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat sekalian, ini adalah Jumat pertama kita di tahun 1443 Hijriah. Jumat pertama di bulan Muharram, bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Pada kesempatan Jumat ini, khutbah ini sebagai wujud ta'alluq, keterkaitan hati kepada Rasulullah SAW, saya akan kutipkan khutbah yang pertama Rasulullah sampaikan di Madinah. Khutbah yang Rasulullah sampaikan di Masjid Jum'ah pada Jumat pertama setelah Rasulullah khutbah hijrah ke Madinah. Kita tahu dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW, pertama Rasulullah sampai di Kuba, lalu mukim di sana selama 3-4 hari dan membangun masjid pertama, Masjid Kuba. Lalu dari Kuba Rasul berangkat menuju Madinah. Dan di perjalanan keburu datang waktu zuhur pada hari Jumat, maka itulah Jumat pertama yang Rasulullah lakukan bersama 100 orang sahabat. Dan inilah cuplikan, kutipan pesan-pesan penting di dalam khutbah pertama yang Rasulullah sampaikan 1443 tahun yang lalu. Sebagai khutbah pertama selepas hijrah, sebagai khutbah pertama dalam kedatangan beliau di tanah Madinah, tentu ini menjadi khutbah yang sangat penting, menjadi khutbah yang sangat monumental. Hadirin jamaah sekalian, keseluruhan khutbah ini dikutip dengan apik oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tarikh beliau, Tarikh At-Tabari. Khutbah Rasulullah SAW itu diantaranya adalah seperti yang saya kutip di pembukaan khutbah tadi. Rasul mengatakan, fattaqullaha fi ajil amrikum wa ajilih. Bertakwalah kalian kepada Allah untuk urusan dunia dan akhirat. Fi sirri wal alaniyah. Bertakwalah dalam keadaan menyendiri atau sedang rame-rame banyak orang. Fa innahu may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melakukan kewajiban-kewajiban, menjauhi yang haram-haram, maka Allah akan hapus segala kesalahan dosanya. Wa yu'dhim lahu ajra. Akan Allah perbesar, lipat gandakan pahalanya. Wa may yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang menunjukkan ketakwaan, maka dia sungguh telah meraih kebahagiaan yang besar. Wa inna taqwallahi yubayyidul wujuh. Takwa kepada Allah, kata Rasulullah waktu itu,
yubayyidul wujuh, akan membersihkan, memutihkan wajah-wajah orang bertakwa. Wa yurdir rabb, akan membuat Allah senang. Wa yarfa'ud darajah, dan akan meninggikan derajat level kehidupan. Hadirin jamaah sekalian, di dalam khutbah itu Rasulullah SAW sama sekali tidak menyinggung-nyinggung sedikit pun, tidak menyebut-nyebut sedikit pun tentang bagaimana perlakuan kafir Quraisy yang membuat Rasul pergi pindah ke Madinah. Sama sekali Rasul tidak menyebut-nyebut bagaimana kekufuran mereka, penentangan mereka, takdzib mereka, pengkhianatan mereka, bagaimana perlakuan kejam mereka kepada para sahabat Nabi, bagaimana kekejaman mereka kepada kaum muslimin di Mekah, dan bagaimana pada puncaknya malam itu, seminggu sebelum Rasul sampai di Masjid Jumat itu, bagaimana mereka orang-orang Quraisy telah mengupayakan sebuah strategi sedemikian rupa untuk membunuh Rasulullah SAW. Rasul tidak sedikit pun menyebut-nyebut itu di khutbah pertamanya di Madinah. Tetapi Rasul memberikan pesan 4 hal sebagai wujud ketakwaan. Yang pertama kata Rasulullah, fa'akfiru min dzikrillah, perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Maka seorang yang bertakwa, dia akan banyak berzikir, dari mulai zikir-zikir yang bersifat lisani, zikir-zikir yang bersifat zahir, zikir-zikir yang bersifat formal, sampai pada puncak zikir, yaitu zikir hati yang sudah tidak terbatas lagi pada dengan bilangan dan tempat. Tetapi zikir orang bertakwa akan diawali dengan zikir-zikir yang memang bisa dihitung, bisa dilihat. Dia meneladani Rasulullah, pagi-pagi ramai dengan zikir, sampai sore hari pun mengakhiri hari dengan zikir, mengawali hari dengan zikir kepada Allah, menutup hari, menutup malam dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Rasulullah SAW pada kita, aktsiru min dzikrillah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Dan zikir terbesar kepada Allah adalah solat kita. Wala dzikrullahi akbar, sungguh solat adalah zikir teragung, zikir terbesar seorang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan kedua Rasulullah SAW dalam khutbah itu adalah i'malu lima ba'dal yaum, kalian harus beramal, berbuat untuk hari setelah hari ini, untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Rasulullah berpesan kepada para sahabat muhajirin yang hijrah bersama beliau dan sahabat Ansor yang menyambut beliau di Kuba lalu mengikutinya ke Madinah, untuk melakukan amal apapun sebagai persiapan menuju akhirat. Artinya, apapun yang dilakukan di dunia, pastikan itu bernilai untuk akhirat. Pastikan apapun yang aktivitas duniawimu itu jadi bekal akhirat. Itulah hijrah. Lalu pesan ketiga Rasulullah SAW, kata beliau, "Man yuslih ma bainahu wa bainallah, yakfihillahu ma bainahu wa bainan nas." Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Barang siapa yang menjalin hubungan baik dengan Allah, maka Allah akan membereskan, menyelesaikan permasalahannya dengan makhluk, dengan manusia manapun. Hadirin, sungguh ini adalah ketakwaan yang sangat tinggi nilainya. Kita tahu di dalam kehidupan kita tidak terlepas dengan komunikasi, interaksi, bahkan kadang-kadang masalah dengan orang lain. Rasul mengajarkan cara terbaik menyelesaikan permasalahan kehidupan adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hubungannya dengan Allah sudah baik, maka akan baik pula hubungannya dengan segala makhluk. Hadirin jamaah sekalian, maka bagi orang-orang yang di bawah dirinya banyak mengurusi orang lain, bupati, pejabat-pejabat, pecamat, lurah, RW, RT, seorang guru, kepala sekolah, yang dia punya orang-orang di bawahnya, kepala keluarga atau siapapun, maka ketakwaan adalah cara terbaik untuk mencapai kesuksesan kepemimpinan.
Tidak mungkin jadi bupati, camat, lurah, RW, guru, kepala sekolah atau apapun posisi kita, kepala keluarga. Tak mungkin kita bisa mengurusi orang lain kalau kita tidak memperbaiki urusan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memahami pesan Rasul yang disampaikan 1443 tahun yang lalu dalam khutbah pertamanya ini, maka semakin banyak orang yang kita urusi akan semakin jadi dorongan untuk bertakwa kepada Allah, makin dekat kepada Allah, makin taat kepada Allah, makin taqarrub kepada Allah, makin banyak berzikir kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian, begitupun dengan apa yang sedang kita hadapi. Pandemi masih terus berlalu, yang kita harapkan segera selesai. Covid adalah makhluk Allah. Mengatasi itu hanya bisa jika bagian terbesar upaya kita adalah al-islah ma bainana wa bainallah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang tadinya jauh dari jadi dekat dengan Allah, yang tadinya ala kadarnya jadi maksimal dengan Allah, yang tadinya seperlunya jadi setiap saat dengan Allah, yang tadinya hanya sedikit-sedikit sekarang menjadi sebanyak-banyaknya waktu untuk Allah. Itulah hijrah hadirin sekalian, membawa diri kita, melarikan diri kita mendekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah solusi untuk segala permasalahan hidup. May yuslih ma bainahu wa bainallah yakfihillahu ma bainahu wa bainan nas. Kemudian Rasulullah SAW memberikan dasar. Kata Rasulullah, fa innallaha yaqdi 'alan nas wa la yaqdun wa yamlikun nas wa la yamlikun. Mengapa seperti itu? Karena Allah bisa memutuskan apapun untuk manusia, manusia nggak bisa ngatur Allah. Allah merajai memiliki manusia, manusia tidak bisa ngatur Allah. Karenanya orang yang sudah baik hubungannya dengan Allah akan baik kehidupannya. Hadirin jamaah sekalian, dari isi khutbah tersebut kita belajar dua hal. Pertama, bagaimana Rasulullah SAW mewariskan kepada kita untuk tidak dendam kepada keburukan orang lain, untuk tidak punya dendam sejarah, tetapi melupakan sedemikian rupa, fokus ke depan, fokus membangun akhlak masyarakat, fokus membangun visi akhirat kehidupan masyarakat. Jika sebagai pemimpin tidak menjerumuskan masyarakat pada kebencian masa lalu, jika sebagai tokoh tidak justru menjadi sebab kebencian orang-orang yang bersamanya kepada pihak lain, tetapi fokus membangun ketakwaan, fokus pada pembangunan ke depan, yaitu akhlak yang mulia, akhlak baik, dan visi akhirat, memastikan kepemimpinannya, jabatannya, kedudukannya, apapun yang sedang diembannya, dipastikan itu menjadi 5 ba'dal yaum untuk kebaikan-kebaikan akhirat. Hadirin sekalian, jika kita memahami pesan-pesan ini, insyaallah itulah saya kira hijrah kita makin dekat, makin baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Barakallahu lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.